krisis identitas lah. Dewe ki santri, dewe ki siswa, tapi kok dewe kok tidak diperlakukan sebagai manusia lah. Dewe ki goblok tapi kok dilulus, itu kan menimbulkan keresahan. Ya kita kepengen ada semacam wadah untuk kita akan lulus kalau memang sudah waktunya lulus. Jadi kalau kita walaupun kita prosesnya bareng belajar puisi, yang lulus ya lulus, yang belum lulus ya akan terus berproses ke puisi dan tidak akan beralih kepada yang lain kalau belum sampai pada titik isnoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Hanif Anissa, pemimpin redaksi rembukan.com. Kali ini saya hadir, rembukan.com hadir dalam program Repot Rembukan Rodok Podcast. Kali ini saya bertamu kepada salah satu pegiat literasi di Jombang, santri juga di pondok pesantren besar di Jombang, yaitu saya memanggilnya Bang Somad. Nama panjangnya Bang Abdus Somad. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu founder Koma Nusantara. Koma itu apa Bang? Koma itu ya sekedar nama ya. Nama gitu. Aku poro-poro takut Koma. Kabarnya gimana Bang? Alhamdulillah baik. Lama gak ketemu Bang. Iya. Oke, jadi Koma niki kalau saya lihat teman-teman sebagai orang eksternal ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas literasi, aktivitas sastra dan lain-lain, kebudayaan, kesenian. Ini wadahnya ya di Koma ini. Kok ada inisiatif bikin Koma itu bagaimana Bang? Tahun berapa itu Bang? Tahun 2007. 2007. Ya. Oh, gitu. Nah, itu awalnya gimana itu? Kok ada semangat bikin itu? Awalnya iseng-iseng, Yeah. tapi kemudian kok ada manfaatnya, kemudian ya alhamdulillah kita lanjutkan. Yeah. Terus menerus. Sempat berhenti, jalan lagi, berhenti, jalan lagi. Yeah. Mungkin karena faktor salah memilih nama itu. Ada filosofinya itu, Koma itu. Apa Bang namanya? Filosofi itu dicari setelah ada namanya. Jadi kalau dalam tulisan itu kan kalau tanda tanya berarti pertanyaan, kalau titik berarti sudah selesai. Tapi kalau koma kan akan ada lagi karya-karya selanjutnya. Ini aktivitasnya berarti pada tahun itu 2007 ya, sampai hari ini isinya kegiatannya apa? Kegiatannya dari tahun ke tahun bervariasi. Jadi kalau tahun pertama mungkin kita lebih fokus pada pembuatan medding lah waktu itu karena zaman medding. Kemudian tahun berikutnya kita bikin newspaper, tahun berikutnya kita bikin majalah, tahun berikutnya kita ada teater, ada ini. Coba kita coba, kita senang apa kita coba lakukan. Dalam perjalanan ini sepertinya banyak melahirkan di Koma ini, banyak melahirkan teman-teman penulis. Ya alhamdulillah. Itu arahnya kok malah yang muncul itu orang-orang penulis Bang. Ini sangat menggembirakan sekali bagi saya di dunia literasi di Jombang. Mungkin karena faktor ini ya, dulu waktu zaman awal Koma itu kita rutin setiap Senin dan Jumat, malam Selasa dan malam Jumat kita rutin ada diskusi. Mungkin karena sering diskusi akhirnya kan banyak masukan. Kemudian akhirnya secara otomatis kan banyak pula yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu selain ucapan kan juga tulisan-tulisan itu. Seiring berjalannya waktu kita tidak cuma diskusi masalah-masalah, tapi kita jadi diskusi masalah karya yang sedang kita tulis. Namun gesekan antar teman itu kemudian menjadikan level kepenulisan menjadi semakin nampak mungkin. Tahun 2007, tahun segitu itu kayaknya ketika seorang santri kayak Bang Somad ini berpikir keluar dari materi-materi kitab kuning klasik
ini mewah sekali Bang pada waktu itu, bisa berpikir sastra, bisa berpikir kesenian di kalangan pesantren itu. Loh, justru apa ya, itu berangkatnya malah dari kajian klasik sih. Maksudnya waktu itu kita mengalami keresahan, pendidikan itu kan sepertinya selalu lulus. Padahal dalam taklim itu kan paham satu baru beralih kedua, paham dua baru beralih ketiga, tapi itu tidak terjadi di sekolah, sehingga kita mengalami apa ya, krisis identitas lah. Dewe ki santri, dewe ki siswa, tapi kok dewe kok tidak diperlakukan sebagai manusia lah. Dewe ki goblok tapi kok dilulus, itu kan menimbulkan keresahan. Ya kita kepingin ada semacam wadah untuk kita akan lulus kalau memang sudah waktunya lulus. Jadi kalau kita, walaupun kita prosesnya bareng belajar puisi, yang lulus ya lulus, yang belum lulus ya akan terus berproses ke puisi dan tidak akan beralih kepada yang lain kalau belum sampai pada titik noto. Ya seperti itulah. Berarti koma ini adalah wadah atau semacam wadah pendidikan alternatif, ngerti nggih? Nah, bisa jadi. Iya. Oke. Saya lihat juga ini Bang Somad ini juga aktif di media sosial, dan saya salah satu pembaca aktif, orang yang selalu menanti-nanti tulisan Bang Somad, status atau kicauan Bang Somad di media sosial. Jadi beliau ini sering bikin cerita-cerita fiktif atau Bang, atau cerpen. Apa yang menjadi landasan Bang Somad, yang menjadi semangat Bang Somad untuk menulis fiktif? Ada dua hal sih. Kalau faktor internalnya ya sebagai penyaluran keresahan. Tapi kalau faktor eksternalnya, terus terang saya iri dengan Saman yang tulisannya bagi saya luar biasa. Saya terus makanya wah titik-titik aku tuh belajar suatu saat bisa, walaupun tidak bisa mengejar, paling tidak bisa menyamai lah. Saya setuju. Ini Bang, yang menarik, proses kreatifnya ini bagaimana sih Bang? Ini saya ini jujur saya bikin tulisan fiktif loh, kok sulit banget. Ini bagaimana sih tips-tipsnya itu Bang? Saya itu ya bikin sekali duduk Bang. Biasanya sekali duduk. Ya itu gimana itu Bang? Saya pengen tips dari Bang Somad. Gimana ya? Nggak ada teori ini ya. Bikin saja. Berbasis keresahan. Berbasis keresahan. Kemudian selain itu juga saya lihat Bang Somad juga sering aktif, pernah ngirim tulisan juga di rembukan puisinya, dimuat beberapa kali. Sekali itu tambah sungkan, saya ditagih terus. Iya itu tulisan Bang Somad, puisi dikirim ke rembukan pernah itu. Nah, selain itu Bang Somad juga sering mengeluarkan puisi-puisi. Saya pikir bagus dan banyak pendengar atau pembaca puisinya Bang Somad, penikmat puisinya Bang Somad yang antusias, termasuk saya. Itu ada Bang, sosok di balik itu, tokoh yang menginspirasi Bang Somad tentang puisi, tentang sastra, penyair. Ya kalau puisi saya suka puisinya Gusmus ya. Cuma kalau saya menentukan Gusmus itu kok tidak bisa ya, ini gaya saya member pokoknya ini niru kan nggak harus sama kan. Ini Bang, ini kawan saya di rembukan.com, Mas Ato ini pinter di bidang IT, persyutingan nih Bang. Bisa disuting Bang. Siap. Baca nih, saya baca sampai baca puisi di channel Koma, ada channel Koma. Ada Koma Nusantara. Koma Nusantara. Ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Koma Nusantara. Misalnya Koma Nusantara. Ini ada karya-karyanya teman-teman di situ. Iya, alhamdulillah. Kalian sudah bikin buku Bang? Saya belum. Tapi kalau komunitas teman-teman tentang, kalau yang tahun ini ada dua. Yang pertama kumpulan puisi dari
koma yang ada di pelosok. Iya. Terus yang kedua kumpulan cerpen dari 14 anggota koma. Sudah terbit. Sudah Oh, yang menerbitkan? dari Jogja. Oh, Penerbitnya saya lupa. Keren. namanya apa ya? Namanya penerbitnya lupa. Iya. Bagi Bang Somad, eksistensi puisi hari ini seberapa penting? Kalau bagi saya puisi itu apa ya? Media yang paling tepat untuk memahami agama itu. Iya. Karena kan sastra yang paling sastra itu kan Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan, otomatis kita harus sedikit banyak harus menguasai sastra. Iya, iya. Karena Al-Quran tidak cukup dikaji hanya dengan otak, Iya. tapi harus dikaji dengan rasa, Hati. dengan hati. Tahu bahasa santrinya itu Iya, tahu. tahu. Karena kalau hanya dikaji dengan otak, akhirnya oh Akbar, takbir, takbir. Ini yang menarik, ini yang sering saya tunggu-tunggu dan mungkin para pembaca atau penikmat tulisan Bang Somad yang lain, entah itu cerpennya atau puisinya, ini sering menyinggung tentang fundamentalisme agama. Allahu Akbar, teriak-teriak Allah. Wah, ini sering. Ini yang saya nikmati dari karya-karyanya Bang Somad. Iya. Satu lagi Bang Somad. Ramadan tahun ini ngapain aja Bang? Ya, belajar Menghasilkan karya apa ini? Ini saya tunggu-tunggu loh Bang. apa itu mak ya, perenungan saja. Nah ini patut untuk diarsipkan Bang. Saya salah satu pembaca dari arsip-arsip jenengan. Insya Allah. Dan bisa dikirim di rembukan.com Bang. Dengan Saya nulisnya itu tidak, tapi akan saya itu ya, saya coba saya sampaikan sedikit keresahan-keresahan yang saya punya ya, tapi Iya. menuliskan kalau mau sama bagus nanti sampai tulis lah, nggak masalah. Iya. Pertama, dulu saya merasa apa ya, sukses adalah kaya, Iya. punya jabatan Iya. dan sebagainya, itu sukses. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, sukses itu bukan itu. Sukses itu saat kaya kita ngerti harus bagaimana Iya. mensyukuri kaya. Saat miskin kita ngerti bagaimana harus mensikapi miskin. Di saat punya jabatan bagaimana kita harus mensikapi punya jabatan dan sebagainya. Karena kaya belum tentu sukses kalau kita tidak bisa mensikapi kaya dengan sesuai dengan yang digariskan oleh Allah. Luar biasa. Wah, ini Makanya kita jangan mengejar kaya, tapi kita mengejar dimanapun kita ditempatkan, bisa mungkin mensikapinya dengan cara-cara yang benar. Patut. diridhoi Gusti Allah. Keren. Rakarowan. Diling-iling. Ya rakarowan. Saya ngomongnya prakteknya Bu. Oke. Terima kasih Bang Somad atas waktunya. Saya Mas Ato dan teman-teman rembukan. Terima kasih banyak kepada Bang Somad dan mohon maaf atas Sami. gangguan waktunya. Waktunya sangat sempit memang, jadi kita sebenarnya banyak diskusi nih Pak. Oke. Mungkin tidak hanya berhenti di sini Pak. Mungkin Siap. Mungkin di lain waktu kita perlu ngobrol lagi. di lain episode repot ini bisa ngundang Bang Somad lagi dan teman-teman yang lain Bang. Siap. Teman-teman dari komunitas Koma ini. Siap. Oke. Sekali lagi saya harus berterima kasih. Saya Hanif Enisa, mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Jangan lupa terus pantau channel rembukan.com, subscribe, like videonya dan Di komen juga di komen. saya Hanif Enisa, Bang Somad, Mas Ato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.